Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan. Ini adalah pertemuan yang kedua di pembelajaran online. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menggambar lingkaran, serta kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran dan hubungan antara dua lingkaran. Sebetulnya membuat lingkaran atau menggambar lingkaran itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kalau kita menggambar lingkaran, baru benar-benar dikatakan itu lingkaran kalau titik-titik yang terletak pada lingkaran itu memiliki jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Nah, bayangkan kalau nggak ada alat bantu, tentu saja susah ya. Tapi di sini saya tak akan menunjukkan kepada kalian ada sebuah video bagaimana cara menggambar lingkaran tapi tanpa alat bantu seperti jangka maupun aplikasi. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Today, I'm going to show you how to draw a perfect freehand circle, just like this. To draw a large circle, we pivot the paper here on this bony part of our wrist. Put your hand on the paper like this and spin it underneath. Make sure you're holding your pen or pencil very firmly. Try not to move or shake it. Then gently lower it down onto the paper and carefully spin it all of the way round, just like this. Pretty cool, huh? To draw a medium-sized circle, we'll do exactly the same, but we'll pivot the page on one of our knuckles, just like this. And to do a smaller one, we'll pivot around our finger. Not too bad for freehand circles, hey? I'm using a marker pen because it shows up better on video, but it does leave you with these lighter and darker patches, which you won't get if you use a pencil or a ballpoint pen. I found with some practice, you can become surprisingly accurate with this technique. It could be useful for students drawing a quick diagram or chart, and maybe for artists drawing a quick sketch. Or try using it to challenge a friend to a quick freehand circle drawing competition. I bet you win. I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more, click on the links on the right hand side, or take... Oke, tampaknya mudah ya menggambar lingkaran. Nah, nanti bisa kalian coba. Berikutnya saya akan menunjukkan juga bagaimana cara menggambar lingkaran dengan menggunakan aplikasi yang tentunya kalian sudah mengenalnya, yaitu dengan aplikasi GeoGebra. Kita langsung aja bagaimana cara menggambarnya. Baik, aplikasi GeoGebra ini bisa kalian install di laptop kalian atau di komputer kalian, tapi di Android juga ada, jadi tidak sulit untuk menemukan atau menggunakan aplikasi ini. Oke, ketika kita akan menggambar lingkaran di aplikasi GeoGebra sebetulnya ada 3 cara. 3 cara tersebut kita bisa lihat dari menu yang ini. Yang pertama, kita menggambar lingkaran dengan titik pusat dan satu titik yang melalui lingkaran itu. Contohnya, ini pusat, kemudian titik yang melalui lingkaran tersebut adalah di sini, misalnya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pusat dan jari-jari. Kita menentukan pusatnya terlebih dahulu. Misalnya di sini 3,5, kemudian jari-jarinya 3 misalnya. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, melalui 3 buah titik kita juga bisa menentukan atau menggambar lingkarannya. Misalnya titik yang pertama, titik yang kedua, kemudian ini titik yang ketiga. Nah, mudah kan ya? Nah, dari gambar lingkaran ini kalian bisa buat menjadi lebih menarik, misalnya dengan kalian beri warna ataupun diberikan label atau tulisan. Nah, caranya tinggal lingkarannya kalian klik kanan di bagian setting. Nah, bisa kalian warnai dengan warna yang kalian suka, misalnya di sini saya kasih warna hijau.
Kemudian untuk warna di bagian dalam lingkarannya kita bisa atur di sini. Untuk memunculkan lingkaran ini persamaannya apa, kita bisa klik yang di bagian sini. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Di sini muncul persamaan lingkaran dari gambar ini. Ini persamaan lingkarannya dalam bentuk baku. Kalau kita mau nyatakan dalam bentuk umum, kita tinggal klik kanan. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian, kalau misalnya kalian ingin memberi judul misalnya dari gambar yang kalian buat, kalian bisa buat di sini. Nah, kita bisa beri judulnya di sini. Oke, mudah ya. Oke, berikutnya pembahasan yang akan kita bahas itu adalah tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi misalnya saya punya sebuah lingkaran dengan pusat di 1,2 dan jari-jarinya 3. Kemudian saya punya titik di 5,2, 4,2, dan 3,2. Dari sini jelas terlihat kedudukan titik terhadap lingkaran tersebut. Titik yang B ini ada di luar lingkaran, titik yang C ada pada lingkaran, kemudian titik D itu titiknya di dalam lingkaran. Nah, seandainya nanti kita tidak menggambar titik dan lingkaran itu, kita juga bisa menentukan kedudukannya seperti apa. Nah, cara menentukan kedudukannya dengan cara misalnya ini titik 5,2. Dia di dalam atau di luar atau pada lingkaran ini X-1 kuadrat plus Y-2 kuadrat sama dengan 9. Kita tinggal substitusikan titik ini, X dan Y-nya. Nah, kita hitung di ruas sebelah kiri. Nah, jika nilai di ruas kiri ini lebih besar daripada di ruas kanan, maka titiknya ada di luar lingkaran. Titik 4,2 bagiannya ini, ketika kita substitusikan di ruas kiri, ternyata nilainya sama. Maka dia titiknya terletak pada lingkaran. Kalau dia lebih kecil, maka di dalam lingkaran. Berikutnya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalnya, saya punya sebuah lingkaran dengan pusat 1,2 dan jari-jarinya 3. Kemudian saya punya garisnya itu misalnya melalui min 4,2. Nah, di sini. Ini garis dikatakan garis terletak di luar lingkaran atau garisnya tidak memotong lingkaran. Tapi kalau kita geser garis ini, nah, ini dikatakan bahwa garis menyinggung lingkaran, sedangkan posisi seperti ini dikatakan garis memotong lingkaran di 2 titik. Ini posisi seperti ini masih memotong di 2 titik, ini menyinggung lagi, kemudian di sini
dia sudah tidak menyinggung lingkaran. Kalau digambar jelas. Tapi bagaimana kalau ada persamaan garis, ada persamaan lingkaran tanpa menggambar, bisakah kita menentukan kedudukannya? Bisa. Coba perhatikan di slide ini. Kedudukan titik terhadap lingkaran tadi sudah, kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, yang menentukan dia itu tidak memotong di 2 titik, dan menyinggung sebetulnya ditentukan oleh diskriminan. Diskriminan itu kan ada di persamaan kuadrat. Nah, memang persamaan kuadratnya ini kita peroleh dari persamaan kuadrat sekutu antara persamaan lingkarannya dan garisnya. Jadi, misalnya tadi ada persamaan garis Y sama dengan X plus 6, kemudian persamaan lingkarannya X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Ini kita substitusi sehingga dapat persamaan kuadrat sekutu, kita cari D-nya. Ketika D-nya dia negatif, maka lingkarannya ini dan garisnya tidak berpotongan. Tetapi kalau D-nya sama dengan 0, maka, contohnya seperti ini ya, maka dikatakan garisnya menyinggung lingkaran. Kalau D-nya lebih besar daripada 0, dikatakan garisnya itu memotong lingkaran di 2 buah titik. Berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang kedudukan 2 buah lingkaran. Jadi kalau saya punya lingkaran pusatnya di 1,2 dengan jari-jari 2, kemudian saya punya lingkaran yang kedua dengan pusat di 7,2 dan jari-jarinya 4. Misalnya, kita bisa menentukan hubungan kedua lingkaran ini. Nah, yang pertama, posisi seperti ini dikatakan bahwa kedua lingkaran saling lepas. Kalau saya geser lagi, ini 2 lingkaran bersinggungan di luar. Saya geser lagi, bersinggungan di dalam. Lingkaran yang kecil terletak di lingkaran yang besar, kemudian yang ini lingkarannya sepusat. Jadi ada 6 hubungan. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungan 2 lingkaran tadi ini tidak bersinggungan. Kalau D itu menyatakan jarak 2 pusat, dia saling lepas atau tidak bersinggungan ketika jarak 2 pusat ini lebih besar dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. R1 untuk lingkaran yang besar, R2 untuk lingkaran yang kecil. Kemudian bersinggungan di luar ketika jarak 2 lingkaran itu sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Berpotongan di 2 titik ketika jarak 2 pusatnya itu 2 pusat kedua lingkaran ini lebih kecil daripada jumlah jari-jari kedua lingkaran. Bersinggungan di dalam itu ketika jarak pusatnya ini sama dengan selisih dari jari-jari lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Kemudian lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar ketika jari-jarinya ini bukan sama dengan ya, tapi dia lebih kecil. Salah ya, lebih kecil daripada selisih dari jari-jarinya. Kemudian sepusat, kalau pusat lingkaran yang pertama itu sama dengan pusat dari lingkaran yang kedua. Oke, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami sehingga nanti untuk tugas pada pertemuan kali ini kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.